Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama untuk kembali melanjutkan ad-daurah syar'iyyah, kajian Islam intensif sehari yang bertema ridha kawan hidup. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita sudah membahas tentang hak-hak suami yang dengan mengerjakan hak-hak tersebut, saudari-saudari muslimah akan mendapatkan ridha kawan hidup, ridha sang suami. Dan kita sudah sampai kepada hak yang kedua, yaitu mentaati suami dalam kebaikan. Pada pertemuan sebelum salat zuhur, kita sudah menyebutkan satu dalil dari Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 34, tentang mentaati suami. Kemudian kita sudah juga sebutkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun. Perhatikan ini baik-baik. Wanita manakah yang paling baik? Khairun adalah kata yang menunjukkan komparatif, yaitu yang menunjukkan kepada paling, lebih. Wanita manakah yang paling baik? Di sini terdapat pelajaran kebiasaan sahabat Nabi, orang-orang yang diridhai oleh Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka senantiasa mementingkan dalam urusan akhirat mana yang paling baik. Dan ini jadikan prinsip hidup seorang muslim. Jika Anda ingin mendapatkan ridha Allah, maka salah satu prinsipnya adalah untuk kehidupan akhirat senantiasa menjadi wanita yang terbaik. Untuk kehidupan akhirat menjadi yang paling baik. Dan sering ditanyakan hal-hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul mu'minina afdalu. Orang beriman mana yang paling utama? Intinya, ketika kita membaca hadis ini, maka kita ambil pelajaran, yaitu salah satu prinsip hidup seorang muslim yang dikerjakan oleh para salafus saleh, para sahabat Nabi, untuk urusan akhirat senantiasa mencari yang paling baik. Bukan hanya sekedar urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat senantiasa mencari yang paling baik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, allati tasurruhu idza nazar. Artinya, yaitu seorang wanita yang menggembirakan suaminya jika ia melihat kepadanya. Ini sudah kita bahas juga, yaitu seorang wanita senantiasa menjaga penampilan di hadapan suaminya. Wa tuti'uhu idza amar, dan mentaatinya jika sang suami memerintahkan. Ini
hal yang menunjukkan jika seorang wanita ingin mendapatkan kebaikan, maka senantiasa dia mentaati perintah suaminya. Dan ini yang merupakan inti pendalilan dari hadis ini. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jal khairun lahu min zaujatin salihah." Artinya, seorang beriman tidaklah mendapatkan faidah setelah takwa kepada Allah azza wa jal yang lebih baik untuknya dibandingkan istri yang salihah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kriteria sifat-sifat istri yang salihah. In amaraha ata'athu, jika suaminya memerintahkannya dia mentaatinya. Wa in nadhara ilaiha sarrathu, jika suaminya melihat kepadanya menggembirakannya. Wa in aqsama alaiha abarrathu, jika sang suami bersumpah atasnya maka sang istri mentaati sumpah tersebut. Wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malih. Artinya, jika sang suami absen, tidak hadir di sampingnya, maka dia menjaga dirinya dan menjaga harta sang suami. Ini menunjukkan dalil yang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang istri semestinya dia taat kepada suaminya. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwabil jannati syi'ti." Artinya, jika seorang wanita, lihat ini, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada istri tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang kamu kehendaki. Hadis ini salah satu pelajaran yang menariknya adalah tentang ketaatan kepada suami, yaitu ketaatan kepada suami, dan ini yang perlu dicatat, ketaatan kepada suami digandengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rukun-rukun Islam, menunjukkan hak yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang suami, yaitu ketaatan suami digandengkan dengan rukun-rukun Islam, digandengkan dengan salat, digandengkan dengan puasa, ya. Ini menunjukkan keagungan hak yang kedua ini, mentaati suami. Keagungan hak yang kedua ini, yaitu mentaati suami, dilihat dari sisi yang kedua, yaitu seorang istri yang taat kepada suaminya, kemudian mengerjakan hal-hal yang lain disebutkan dalam hadis ini, dia diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Tapi bukan sekedar surga, surga yang mana saja dia kehendaki. Ini berarti bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Orang berpuasa mendapatkan surga Rayyan. Orang yang sholat mendapatkan surga tertentu. Maka sedangkan wanita yang taat kepada suaminya, maka dia bisa masuk pintu surga mana saja. Ya, dia bisa masuk pintu surga mana saja. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang lain yang menunjukkan tentang besarnya hak seorang suami, yaitu ditaati oleh istri. Kita perhatikan sebelum saya sebutkan hadisnya, hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang keempat kalau tidak salah dalam poin kedua ini, yaitu kita tahu bahwa sholat adalah
ibadah yang paling tinggi setelah 2 kalimat syahadat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu'in." Salat adalah sebaik-baik syariat yang disyariatkan oleh Allah. Artinya, kemudian lafaz yang lain bisa dibaca dengan as-salatu khairun mawdu'un. Artinya, salat adalah sebaik-baik yang diletakkan untuk manusia. Sebagai syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikerjakan paling baik oleh seorang muslim adalah salat. Saya ulangi, ibu belum begitu memperhatikan. Coba perhatikan, as-salatu khairu mawdu'in. Artinya, salat adalah sebaik-baik syariat yang disyariatkan oleh Allah. Adapun kalau kita baca as-salatu khairun mawdu'un. Salat adalah sebaik-baik apa yang diletakkan, yaitu yang dikerjakan oleh manusia. Tidak ada amalan yang paling baik yang dikerjakan oleh manusia, dan dia adalah awal dari pertama kali amalan yang dihisap atas seorang hamba nanti pada hari kiamat, itu salat. Nah, di dalam salat ada keadaan yang paling agung, yaitu sujud. Dan di sini terdapat pelajaran hati, Bu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid, fa aktsirus salata fihi alaihi." Artinya, keadaan yang paling terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah tatkala sujud. Maka perbanyaklah membaca doa di dalamnya. Pelajaran yang berkaitan dengan hati di sini yaitu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Allah sangat-sangat menyukai hamba yang senantiasa menghinakan dirinya kepada Allah. Dan ini adalah salah satu adab tatkala berdoa. Jika Anda ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, maka hinakan sebelum meminta apa-apa. Hinakan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, mengagungkan Allah. Berarti kebalikannya menghinakan diri sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru setelah itu meminta. Menghinakan diri benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pelajaran menarik kenapa sujud adalah keadaan yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah. Karena di situ dia sedang menghinakan dirinya. Kepala yang kemana-mana dia bawa di mana-mana di atas. Dia letakkan di atas tanah, di atas lantai, di atas sejadahnya lebih rendah dibandingkan, mohon maaf, pantatnya. Nah, ketika ini kita pahami ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa sujud adalah amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ternyata taat kepada suami lebih utama dibandingkan itu. Bagaimana bisa kita pelajari itu? Lihat hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad, walau kana ahadun yanbaghi lahu an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Artinya, tidak pantas seseorang sujud kepada orang lain, kepada seseorang. Kalau seandainya ada seseorang pantas untuk sujud kepada seseorang, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana pentingnya taat kepada sang suami. Bayangkan taat kepada sang suami digandengkan dengan perkara-perkara yang besar. Sujud kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau seorang wanita muslimah taat kepada suaminya, maka berarti dia sedang taat kepada Allah. Ya, maka berarti dia sedang taat kepada Allah. Bukan berarti suami itu adalah Allah, bukan. Akan tetapi
ketika dia taat kepada kedudukan sang suami sebagai suaminya, berarti pada saat yang sama dia sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan, bagaimana sih Ustadz menyempurnakan ketaatan kepada suami? Para ulama mengatakan, yatahaqqaqu fi an tu'addiyal amra bi kulli sururin wa ridha. Salah satu bentuk sifat taat seorang istri kepada suaminya adalah mengerjakan perintah perintah suami dengan senang hati, dengan senyum, dengan lapang dada, tidak cemberut, tidak sambil menangis, tidak sambil ngomel, bawel. Ini salah satu bentuk ketaatan yang merupakan tanda taat, benar-benar taat seorang istri kepada suaminya. Karena kalau seandainya seorang istri taat kepada suaminya sambil bawel, maka ini disebut nantinya keberadaannya seperti tidak adanya. Ya, keberadaannya seperti tidak adanya. Lihat sekarang ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau anna rajulan amara imra'atahu an tanqula min jabali ahmar ila jabali aswad, atau min jabali aswad ila jabali ahmar, lakana naulaha an taf'al." Artinya, kalau seandainya seorang lelaki, suami memerintahkan untuk istri pindah dari gunung merah ke gunung hitam, artinya batu-batunya itu dipindahin. Ya, berat. Batu-batunya itu dipindahin. Atau dari gunung hitam ke gunung merah, maka yang menjadi sifatnya adalah semestinya dia mengerjakannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seperti yang saya ucapkan tadi, tanda yang sangat dominan seorang istri mentaati suaminya, dia adalah mengerjakan perintah-perintah suaminya dengan riang, dengan senang hati, lapang dada, tidak mudah menangis tatkala diperintahkan, ataupun bawel ataupun kesal tatkala diperintahkan. Ini ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana seorang suami benar-benar seorang istri benar-benar mentaati suaminya. Yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang perempuan-perempuan dari kalian di surga. Artinya perempuan-perempuan yang masuk ke dalam surga. Kemudian qulna bala ya Rasulullah. Kami mengatakan tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadudun walud." Wanita yang romantis dan wanita yang banyak melahirkan anak. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aqtahilu bi ghumdin ay la anamu hatta tarda. Jika dia marah, sang istri marah, atau berbuat buruk oleh sang suami, maka atau sang suami marah kepadanya, maka sang istri mengatakan, ini tanganku di dalam tanganmu. Aku tidak akan bisa tidur dengan tenang sampai engkau meridhaiku wahai suamiku. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketaatan sang istri kepada suaminya merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh sang istri tersebut. Kemudian ibu-ibu perhatikan baik-baik dalam perihal ketaatan. Perhatikan dalam perihal ketaatan. Sebagian wanita, terutama wanita-wanita yang merasa dirinya modern, kemudian berpendidikan,
kemudian disebut dengan mungkin wanita karir, wanita yang mempunyai profesi yang tinggi, wanita yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Sebagian wanita mengira bahwasanya tatkala seorang perempuan taat kepada suaminya, ini merendahkan para perempuan. Asumsi ini sangat-sangat keliru dan tidak disetujui dalam syariat Islam, ya. Ketahuilah bahwasanya emansipasi perempuan, emansipasi wanita yang disebut-sebut oleh sebagian kaum hawa sehingga mengakibatkan mereka tidak taat kepada suaminya, ini menyebabkan akhirnya mereka meremehkan sang suami. Apalagi, nih perhatikan, jika seorang istri tersebut dia bekerja dan mungkin pekerjaannya tersebut kemudian menghasilkan gaji yang lebih besar dibandingkan sang suami, maka yang ada adalah sang istri akan meremehkan suaminya. Ya, sang perempuan tidak terlarang untuk bekerja. Perempuan tidak terlarang untuk bekerja, akan tetapi ketika pekerjaan tersebut menyebabkan sang istri akhirnya dia tidak taat kepada suaminya, maka ini pekerjaan tercela. Ini pekerjaan tercela. Bahkan kadang-kadang meremehkan suaminya akibat sang suami, sang istri bekerja. Saya pernah diceritakan oleh seorang ibu kepala dinas di sebuah kantor. Kemudian beliau bercerita, "Ustadz, saya menganggap suami saya dahulu tidak ada apa-apa. Saya menganggap dia adalah laki-laki yang hanya memuaskan syahwat saya. Saya tidak ingin diperintah oleh dia, dia adalah bawahan saya." Sebabnya kenapa? Karena ibu ini mempunyai penghasilan yang lebih besar dibandingkan sang suami. Maka hati-hati apabila Anda, wahai para perempuan, bekerja, maka jangan sampai Anda tidak mentaati seorang suami. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haknya lebih tinggi dari orang tua wanita tersebut. Dalil surah An-Nisa ayat 34. Dan lihat perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' Fatawa. Maksudnya hak taat kepada suami itu lebih dibandingkan taat kepada orang tua. Jadi seorang perempuan tatkala dia menikah dengan seorang lelaki, maka taatnya kepada seorang suami lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan taatnya kepada para orang tua dari sang perempuan tersebut. Dan ini berdasarkan hadis, berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Artinya, wanita-wanita yang saleh adalah qanitat, yang taat kepada suaminya. Ya, yang taat kepada suaminya, yang menjaga keadaan gaib dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tatkala suaminya gaib, tidak ada yang hadir di rumah, maka dia menjaga dirinya taat kepada Allah, menjaga kemaluannya demi suaminya. Yang menjadi pemikiran di sini ataupun dalil di sini adalah firman Allah yang berbunyi qanitat, yaitu wanita-wanita yang qanitat. Artinya wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulih aujaba min haqqiz zauj." Artinya tidak ada kewajiban atas perempuan setelah melaksanakan hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib daripada melaksanakan hak suaminya. Ya, yang lebih wajib daripada melaksanakan hak suaminya. Coba lagi lihat perkataan Syekhul Islam yang lain tentang bagaimana ketaatan istri kepada suami lebih wajib dibandingkan ketaatan istri kepada orang tuanya.
Fal mar'atu 'inda zawjiha tushbihur raqiq wal asir. Seorang perempuan di sisi suaminya persis seperti raqiq, yaitu budak dan tawanan. Budak di sini maksudnya adalah apabila seorang majikan mengatakan duduk, maka dia harus duduk. Apabila seorang majikan dia mengatakan berdiri, maka dia harus berdiri. Itu namanya budak. Wal asir, yaitu tawanan. Falaisa laha an takhruja min manzilihi illa bi'idnih. Maka tidak pantas untuknya keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Sawaun amaraha abuha au ummuha au ghairu abawaiha bittifaqil a'immah. Baik itu yang memerintahkan bapaknya, ibunya, atau selain kedua orang tuanya dengan kesepakatan para imam. Lihat Ibu, dengan kesepakatan para imam. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang perempuan ingin berpindah dari satu tempat ke satu tempat, maka wajib baginya untuk mentaati suaminya. Kalau sang suami mengatakan tidak, sedangkan bapak sang istri ini, sang perempuan ini mengatakan iya, maka dia lebih wajib untuk mentaati bapaknya, mentaati suaminya. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, kalau sang bapak dari perempuan ini meminta kepada sang perempuan ini untuk minta talak kepada suaminya, yang disebut dengan apa? Khulu', gugatan cerai dari seorang istri kepada suaminya. Yang memerintahkan khulu' adalah bapak perempuan. Maka sang perempuan yang statusnya sebagai istri dari seorang suami ini tidak patut taat jikalau seandainya tidak ada alasan syar'i. Dan ditakutkan jika mentaati dia akan masuk ke dalam hadis Rasul. Ya, riwayat Imam Abu Daud dari Thauban radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat at-talaq zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya talak tanpa sebab, salah satunya adalah jikalau diperintahkan oleh bapaknya, meskipun yang memerintahkan bapaknya atau ibunya. Kalau tidak ada sebab syar'i yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka masuk ke dalam hadis ini, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Maka haram atasnya mencium bau surga, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mukhtali'at wal muntaza'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta khulu', wanita-wanita yang minta cerai, mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Ya, wanita-wanita yang munafik. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seorang suami memerintahkan kepada maksiat, maka tidak wajib bagi sang istri untuk taat, bahkan haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kepada seorang manusia di dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perihal yang ma'ruf. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang saya minta waktu 15 menit lagi baru kita masuk pertanyaan. Memberikan pelajaran dan menghukumnya jika berbuat penyelewengan. Ini salah satu hak yang dimiliki oleh suami terhadap istrinya. Memberikan pelajaran, nasihat, wejangan, dan menghukumnya jika sang istri melakukan penyelewengan. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahunna." Artinya, wanita-wanita yang kalian takut berbuat nusyuz. Nusyuz artinya
adalah penyimpangan seorang istri dari perintah suaminya. Garis bawah itu baik-baik. Nusyuz artinya adalah penyimpangan seorang istri dari perintah suaminya. Maka yang pertama fa'idhuhunna, nasihati mereka. Yang kedua juruhunna, kalau tidak mampu nasihat maka boykot di ranjang. Artinya boykot dalam perkara ranjang. Sang suami tidur di ranjang sebelah, sang istri tidur di ranjang yang ini. Wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau tidak bisa maka boleh memukul. Nah, kita akan bahas nanti masalah memukul. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari surat An-Nisa ayat 34 ini satu, ya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34 ini ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Ini ayat memberikan faedah bahwa seorang lelakilah yang memberikan pengarahan, pendidikan, pengajaran dan pengawasan dan menghukumnya kepada seorang istri jika sang istri melakukan kesalahan. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Al-Qurtubi. I'lam anna Allah azza wa jalla lam ya'muri fi syai'in min kitabih bid-darbi surahan illa huna wa fil hududil 'idham. Ini ibu-ibu, saudari-saudari. Dari sini kita lihat juga besarnya hak suami. Kata Imam Al-Qurtubi, ketahuilah bahwa Allah azza wa jalla tidak pernah memerintahkan dalam sesuatu hal di dalam Al-Quran untuk memukul dengan perintah yang jelas kecuali dalam perkara ini, yaitu perkara tatkala istri menyimpang, tidak taat dan selalu mengingkari perintah-perintah suami. Fasawa ma'siyatuhunna azwajahunna bima'siyatil kabair. Subhanallah. Maka Allah menyamakan tidak taatnya istri kepada suaminya itu sama dengan dosa-dosa besar. Ini Bu, perhatikan baik-baik. Ya, sama dengan dosa-dosa besar. Wa wallal azwaj dzalika dunal a'immah wa ja'alahu lahum dunal qudat bighairi syuhud wala bayyinat i'timanan minallahi azza wa jalla minallahi ta'ala lil azwaj 'alan nisa. Suami itu perhatikan Bu, bagaikan pemimpin di dalam rumah tangganya. Ya, selain pemimpin-pemimpin yang ada di tengah masyarakat, presiden, gubernur, bupati, camat, maka suami adalah pemimpin keluarganya. Dan dia tidak memerlukan, kalau ingin memberikan pengajaran, hukuman kepada istrinya tidak memerlukan saksi. Ya, tidak memerlukan saksi dalam memberikan hukuman kepada istrinya tersebut. Kenapa? Karena seorang suami lebih mengetahui keadaan sang istri. Ini satu pelajaran yang menarik dari ayat surah An-Nisa ayat 34. Apa pelajarannya? Yaitu bahwa sang suami memiliki hak untuk mengajari, bahkan sampai kepada menghukum sang istri. Ya. Dan sang istri apabila bermaksiat terhadap suami nusyuz, maka itu dikategorikan sebagai dosa besar. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini surah An-Nisa ayat 34 juga terdapat pelajaran, yaitu cara seorang suami memberikan obat, pengobatan kepada istri yang nusyuz. Istri yang menyimpang dari perintah suami. Yang pertama yaitu ibu-ibu, sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara nasihat. Yang kedua boykot. Yang ketiga memukul. Ini pelajaran yang kedua dari ayat ini. Ya, ibu-ibu, sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini yaitu ada timbul pertanyaan di antara para ulama. Apakah yang pertama tadi nasihat, yang kedua apa Bu? Memboikot, menghajar istrinya di ranjangnya. Ya, tidak tidur bersama. Yang ketiga apa? Memukul.
Pertanyaan yang dibicarakan oleh para ulama, apakah 3 hal ini berurutan? Artinya, kalau tidak bisa dinasihati, baru setelah itu diboikot. Kalau tidak bisa diboikot, baru setelah itu dipukul. Apakah boleh langsung untuk memukul? Coba perhatikan perkataan yang menarik dari Sa'id ibnu Jubair ketika menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, ya'idhuha fa in hiya qabilat wa illa hajaraha. فإن هي قبلت وإلا ضربها فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن الضرر وعند ذلك يكون الخلع. Artinya yang pertama menasihatinya, kalau diterima, kalau tidak maka diboikot, kalau diterima, kalau tidak maka dipukul, ya. Kalau diterima, kalau tidak maka diutus utusan dari keluarga suami, dari keluarga istri. Kemudian kedua-duanya melihat sebab. Apa penyebab mereka ini? Semuanya melakukan terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari surah An-Nisa ayat 34 ini, yaitu apa saja hal-hal yang merupakan dikategorikan sebagai nusyuz dari seorang istri. Jadi seorang istri itu dikatakan nasyizah, menyimpang dari ketaatan suami, tidak taat suami itu apa saja. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Raudhatut Talibin, di antara nusyuz adalah al-khuruju minal maskan, keluar dari rumah tanpa izin. Walimtina min musakanatihi, tidak mau tinggal bersama suaminya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man'ul istimta' bihaitsu yahtaju fi raddiha ila ta'ati ila ta'ab. Artinya tidak mau digauli oleh seorang suaminya. Ini termasuk daripada nasyiz, yaitu menyimpang keluar dari ketaatan suami. Wala athar limtita imtina ad-dallal. Ya. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk yang keempat, termasuk seorang perempuan yang nasyizah, tidak menyimpang keluar dari taat kepada Allah, kepada suaminya, yaitu memasukkan orang tanpa izin suaminya, memasukkan orang lain ke rumah suaminya tanpa izin suaminya. Yang kelima, yaitu mengerjakan amalan-amalan sunnah tanpa izin suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari surah An-Nisa ayat 34 yang berkaitan dengan menghukum istri jika berbuat penyelewengan, yaitu hal yang ketiga itu yang berkaitan dengan memukul. Pertanyaan pertama, kapan boleh memukul? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Uhjurha fil madja' fa in aqbalat wa illa faqad adzinallahu laka an tadribaha darban ghaira mubarrih." Artinya, boleh memukul tatkala kita sudah sang suami sudah memboikot istrinya, lalu sang istri tidak mau menerima nasihat dari suaminya, tetap saja menyeleweng, tetap saja menyimpang dari ketaatan suami, maka pada saat itu diizinkan oleh Allah untuk memukul sang istri tersebut dengan pukulan yang tidak menyakiti, ya, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Lihat, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, yajuzu darbuha fi ibtida'in nusuz. Artinya, boleh memukulnya tatkala sang istri pertama kali menyimpang dari ketaatan suaminya. Ini bagi sang suami boleh memukulnya langsung tanpa harus nasihat, tanpa harus memboikot, tanpa harus menasihat dan memboikot. Jadi boleh langsung. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi wallahu alam, lebih baik dia mengikuti
apa yang disebutkan urutannya dalam Al-Quran. Yang pertama nasihat, yang kedua memboikot, yang ketiga baru memukul. Itu hal yang berkaitan dengan memukul. Kapan memukul? Tatkala sudah tidak bisa dinasihati. Baik. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pukulan itu harus dengan berbagai macam syarat. Pukulan dengan berbagai macam syarat. Yang pertama, syaratnya seorang istri boleh dipukul oleh suaminya tatkala sang istri terus-terusan menyimpang dari ketaatan suami. Dinasihati tidak mempan, dinasihati tidak mempan. Terus-terusan menyimpang, melakukan nusyuz kepada suaminya. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua dalam perihal memukul, diperbolehkan memukul sang istri apabila sesuai dengan kesalahan sang istri tersebut. Ya, sesuai dengan kesalahan sang istri tersebut. Dan saya berpesan, mudah-mudahan pesan ini disampaikan kepada para suami Anda, wahai saudari-saudari muslimah. Jangan jadikan opsi memukul pertama kali dilakukan oleh sang suami. Ya, apalagi memukul tersebut di hadapan anak-anak. Seorang ibu pernah curhat, bertanya kepada istri saya, tolong tanyain kepada suami, kenapa anak saya berumur 6-7 tahun itu kalau lagi marah dia senantiasa mengangkat suara, membanting pintu, kadang memukul saya, kemudian memanggil nama saya padahal saya ibunya, kemudian mengeluarkan sumpah serapah, semua binatang buas di kebun binatang dikeluarkan. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, istri saya bertanya, kemudian saya beritahukan, tanya ibu tersebut, bagaimana suaminya kalau lagi marah? Sang istri saya mengatakan, suami saya berpesan, ibu kalau suami ibu kalau lagi marah bagaimana? Maka ibu dengan semangatnya, oh persis itu. Persis seperti anak tadi. Maka berarti sang anak merekam jejak dari bapaknya. Oleh karenanya saya berpesan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jika sang suami marah, maka jangan jadikan yang pertama kali opsi untuk menasihati istri adalah dengan pukulan. Mulailah dengan yang paling mudah. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian syarat yang ketiga, tujuan memukul adalah untuk sekedar mengingatkan, bukan pelampiasan hawa nafsu, pelampiasan kekerasan. Hanya sekedar memperingatkan, istriku Anda salah. Makanya disebutkan oleh para ulama dengan darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak mubarrih. Pukulan yang tidak mubarrih itu bagaimana? Kata Abdullah bin Abbas, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, as-siwak wa nahwuhu. Memukul dengan kayu siwak atau yang semisal dengannya. Karena tujuannya bukan untuk memukul. Tujuannya hanya memperingatkan bahwa Anda salah wahai sang suami. Wahai istri. Ya. Wah Ustaz, ini kalau memukul dengan kayu siwak itu dianggap garuk-garuk Ustaz. Ya. Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah harus benar-benar dipahami pukulan tersebut bukan tujuan, akan tetapi dia hanya sebagai peringatan. Kemudian yang keempat, syarat memukul yaitu menjauhi tempat-tempat yang vital dari tubuh seperti kepala dan perut, dan termasuk di dalamnya adalah wajah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari sahabat Hakim bin Muawiyah dari bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tadribil wajh." Jangan kamu pukul wajah. Jadi nempeleng itu haram hukumnya. Ya, menempeleng itu haram hukumnya. Dan lelaki-lelaki yang berani kepada istrinya itu bawa saja ke terminal Pulau Gadung, kelahi sama preman-preman sana. Beraninya sama perempuan, subhanallah.
Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi perhatikan baik-baik. Ini terakhir tentang pukulan. Baru setelah ini kita masuk kepada pertanyaan. Tidak memukul lebih utama. Ya, meskipun diperbolehkan memukul, tidak memukul lebih utama. Lihat sebuah hadis ya yang diriwayatkan dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadribu ima Allah." Janganlah kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, zairun nisa'u ala azwajihin." Wahai Rasulullah, kalau tidak dipukul para perempuan berani sama suaminya. Fa'udhina fi dharbihinna fa'atafa bi ali Muhammad nisa'un katsirun kulluhunna yashkuna azwajahunna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bi ali Muhammad 70 imra'ah kulluhunna yashtakina azwajahunna wa la tajiduna ulaika khiyarakum. Artinya, lalu setelah Umar berkata seperti itu, kalau tidak dipukul wahai Rasulullah, perempuan itu ngelunjak, begitu bahasanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengizinkan untuk dipukul. Lalu setelah itu beliau mendengar dari sekitar 70 perempuan kota Madinah. Semuanya ngadukan suaminya bahwa suaminya tukang pukul. Maka setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua dari perempuan yang 70 tersebut mengadukan suaminya bahwa suaminya memukul. Maka wala tajiduna ulaika khiyarakum. Kalian tidak akan mendapati mereka adalah sebaik-baik kalian. Artinya sebaik-baik suami adalah yang tidak memukul istrinya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idribuhunna." Silahkan pukul istri kalian. Wala yadrib illa syirarukum. Tapi tidak ada yang memukul istrinya kecuali orang-orang yang buruk akhlaknya dari kalian. Baik, kita masuk ke pertanyaan dulu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sebelum kita mengambil termasuk dari apa yang disebutkan oleh di dalam materi kita ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkadang ketika suami kita itu memerintahkan sesuatu, lalu kita memiliki pendapat lain, lalu kita mengajukan bahwa sebaiknya tidak begitu, sebaiknya begini. Apakah itu termasuk dari membantah perintah suami? Karena kita pun ketika menanyakan itu karena mempertimbangkan hal-hal lain yang kita tahu itu suami kita belum melihatnya. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, jawabannya tidak termasuk membantah. Karena kita sekarang dalam rangka berdiskusi mencari solusi yang terbaik. Yang disebut dengan nusyuz, seperti yang sudah kita sebutkan, contoh-contoh nusyuz, yaitu menolak perintahnya. Yang kedua, tidak mau melayaninya. Yang ketiga, senantiasa mencelaknya. Ini nusyuz. Adapun seorang istri mengemukakan pendapat, maka kalau sang suami itu orang yang berilmu dan tahu hak-hak istri, dia akan menerima pendapat dan juga saran dari sang istri. Meskipun mungkin kadang dia tidak melaksanakan pendapat tersebut, tetapi dia mendengarkan pendapat sang istri. Dia tampung pendapat dan saran sang istri tersebut. Jadi kalau ibu bertanya apakah itu termasuk nusyuz, meremehkan perintah sang suami, maka tidak. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum jika seorang suami melarang istri menuntut ilmu syar'i tanpa alasan yang jelas? Padahal suami sendiri di sini tidak mampu mengajari istrinya. Setiap minta izin pergi untuk taklim selalu tidak diperbolehkan. Apalagi taklim yang sunnah gitu. Nah, apakah perkara seperti ini termasuk perkara yang harus ditaati dari seorang suami? Ya,
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Maka jawabannya yang pertama, ini ujian bagi seorang istri tersebut dan hendaknya dia bersabar untuk mendapati dan menghadapi permasalahan tersebut. Yang kedua, dia harus menasihati sang suami dengan nasihat yang tidak mendatangkan bantah-bantahan, tetapi nasihat yang mengambil perasaan sang suami. Misalkan seorang istri berkata, "Mas, alangkah indahnya kalau seandainya istrimu ini bisa menuntut ilmu agama, bisa faham hukum-hukum Islam, bukankah itu bermanfaat untuk anak-anak kita? Alangkah indahnya kalau seandainya saya diizinkan untuk memperdalam ilmu baca Al-Quran, ilmu agama, ilmu tauhid, bukankah itu bermanfaat juga untuk kebaikan keluarga kita? Saya akan lebih baik berbuat terhadap suami," dan semisalnya. Diambil perasaannya. Yang ketiga, yaitu saya nasihatkan kepada istri seperti ini, agar dia apapun yang dia pelajari dari ilmu-ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, amalkan dan buat suami kita memang benar-benar beda. Seorang istri yang menuntut ilmu agama dengan sebelum menuntut ilmu agama. Yang keempat, berdoalah kepada Allah. Pembolak balik hati adalah Allah. Berdoa dengan maksimal. Dan berdoa itu nggak ada pensiun. Garis bawah itu baik-baik. Berdoa tidak ada pensiun. Ya, berdoa kepada Allah. Seorang belum punya anak. Ya akhi, sudah berapa lama menikah? Atau seorang suaminya belum mau mengenal sunnah. Sudah berapa lama dinasihati, sudah berapa lama dibicarai, maka sudah lama Ustadz. Sudah berdoa belum? Sudah Ustadz, 3 tahun saya berdoa. Emang kenapa kalau 3 tahun? Apakah pensiun? Enggak, tetap berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, sang pembolak balik hati. Mungkin dengan satu doa kita, satu ucapan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk membukakan hati suami kita. Wallahu a'lam. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang janda yang sudah ditinggal suami 20 tahun lamanya. Kenapa sih para ustaz tidak pernah memberikan kiat-kiat kepada para janda agar kami menjadi istri-istri yang soleh dan memimpin anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha dan baik dalam rumah tangga. Mohon petunjuknya Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Artinya, apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah? Maka Allah akan menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Salah satunya diantaranya mungkin seorang ibu yang bercerai dengan suaminya atau meninggal suaminya, kemudian beliau menjadi seorang janda dan mengurus anak-anaknya sendirian, ya, belum ada lelaki yang mungkin menikahinya, ataupun dia mungkin belum siap untuk menikah dengan seorang lelaki dan semisalnya. Maka saya katakan yang pertama, ini adalah ujian dari Allah. Maka berharaplah pahala dari ujian tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha." Barang siapa yang mengurus 2 anak perempuan sampai mereka dewasa, maka kunna lahu sitran minan nar. Maka mereka, anak-anak perempuan tersebut, menjadi benteng dari api neraka. Dan ini bagi siapa saja yang mengurus anak-anaknya, baik itu ibu, baik itu bapak, baik itu suami, baik itu istri. Maka yang pertama saya katakan, yaitu bersabarlah dengan ujian yang Allah berikan. Kemudian masukkan ibu-ibu untuk memberikan nasihat kepada para janda. Maka insya Allah kita akan perhatikan apa saja yang diwajibkan dan apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan oleh para janda tersebut, sehingga benar-benar mereka mengilmui tentang perjandaan ini.
Saya wanita pekerja kantoran dan pencari nafkah untuk keluarga kami. Dengan belajar sunnah semakin membuat saya takut akan fitnah sebagai wanita pekerja dan ingin berhenti bekerja, tetapi suami tidak ridha karenanya. Apakah saya harus menuruti suami dan tetap bekerja walau dengan segala macam fitnah yang harus saya jalani? Apakah saya dan suami berdosa karenanya? Mohon pencerahan. Jazakallahu khairan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jawabannya yang seperti ini tidak bisa A, tidak bisa B. Akan tetapi dilihat maslahatnya. Jawabannya adalah seorang istri, salah satu yang merupakan kewajiban dia adalah mengurus suaminya. Dan ini disebutkan di dalam materi kita, yaitu pada nomor yang ke-13 yang terakhir. Mengurusi dan mengatur rumahnya dan mempersiapkan keperluannya. Nah, seorang istri dia wajib untuk melakukan itu. Lebih wajib dibandingkan dia bekerja di luar rumah. Maka saya sering mengatakan, seorang perempuan yang statusnya menjadi istri dan pada saat yang bersamaan dia statusnya menjadi seorang ibu, belum cukup waktunya selama sehari semalam 24 jam untuk mendidik anaknya, menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh. Belum cukup. Bagaimana kalau ditambah dengan keluar rumah? Maka kalau seandainya seorang perempuan tersebut, jika dia bekerja mendatangkan maksiat, kemudian mendatangkan godaan, menjauhkan dia dari agama, menjauhkan dia dari kewajiban sebagai istri, sebagai ibu, maka dia saling menasihati dengan suaminya dan berdoa kepada Allah tatkala mungkin suami belum mau menerima seperti itu karena mungkin masih pemikirannya dunia, maka berdoalah kepada Allah agar dibukakan pintu hati sang suami. Tetapi jika sang istri dia mampu mengerjakan kewajibannya sebagai istri plus ibu, maka tidak mengapa dia bekerja dan menambah penghasilan sang suami. Tetapi ibu, saudari-saudari muslimah, pekerjaan itu hak atau kewajiban suami. Ya, memberikan nafkah kewajiban suami. Sang istri diberi nafkah dan sabar atas nafkah suaminya. Ini yang lebih ideal dan lebih sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya nasihatkan, nasihati suami, berembuk dengan suami dan ambil perasaannya bahwa saya ingin lebih melayani engkau wahai suamiku. Saya ingin lebih menjadi seorang ibu yang maksimal dalam mendidik anak-anak engkau wahai suamiku dan semisalnya. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya, kalau seandainya suami tidak bisa memberikan nafkah batin karena sakit, bagaimana saya harus menahan hawa nafsu saya agar saya tetap mendapat ridha Allah, dan ini sudah bertahun-tahun. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Maka wanita seperti ini ada dua opsi yang dia bisa pilih. Yang pertama, bersabar dengan keadaan suaminya yang tidak bisa memberikan nafkah batin karena mungkin sakit. Dan dia tambah agar bisa bersabar, dia berpuasa. Melakukan puasa yang banyak. Seperti misalkan puasa Daud Senin Kemis ataupun 13, 14, 15 atau 3 hari setiap bulannya. Memperbanyak puasa di setiap harinya. Opsi yang kedua yaitu istri yang seperti ini, salah satu alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk minta khulu'. Ya, minta khulu'. Dan ini tidak termasuk dalam hadis tadi, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqa min ghairi ba'sin fa harama 'alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta gugatan cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka haram atasnya surga. Ini bukan masuk ke dalam hadis tersebut. Ya, itu dua opsi, dan ibu-ibu yang bertanya silahkan beristikharah kepada Allah mana yang paling dia dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bolehkah memperkenalkan teman laki-laki yang kita suka ke orang tua? Kalau memperkenalkan teman laki-laki yang kita suka ke orang tua, tujuannya apa? Apakah tujuannya agar bisa berteman dengan laki-laki tersebut di luar pernikahan? Maka ini haram hukumnya. Ataukah tujuannya ingin bahwa ini calon laki-laki yang akan melamar saya? Maka ini boleh hukumnya.
Ya, tergantung, ini pertanyaan umum dan harus dirinci, wallahu alam. Bagaimana kalau kebalikan sang istri yang mengajak bersenggama dan sang suami menolaknya? Apakah Allah murka sampai istri ridha? Baik, ibu-ibu perhatikan yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 19. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kenapa ya para manusia itu tidak mau dia untuk menerima kodrat dan takdirnya? Dia harus minta barterannya. Taib. Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Artinya, perempuan memiliki hak sebagaimana seorang perempuan atau para istri memiliki hak sebagaimana para istri mempunyai kewajiban dengan baik. Salah satu tafsiran dari ayat ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas adalah wallahi inni la uhibbu an tatazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Demi Allah, aku sangat menyukai untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku menyukai istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Nah, berdasarkan ayat ini dan penjelasan dari Abdullah bin Abbas, wallahu a'lam, ya, bahwa sang suami ketika tidak mau melayani istrinya atau tidak enggan menolak ajakan istrinya untuk bergaul di atas ranjang, maka dia berdosa dari sisi menzalimi sang istri. Tetapi apakah dapat laknat? Allahu alam. Karena Bu, masalah laknat ini harus dengan dalil. Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu harus kebalikan dari situ. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menjalani pernikahan tanpa cinta, tidak saling cinta sehingga dikhawatirkan banyak mudaratnya? Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, menjalani pernikahan dengan tanpa cinta, ya, cinta itu akan tumbuh tatkala terjadi rahmah. Makanya para ulama mengatakan kekuatan rahmat dari Rasulullah itu menimbulkan cinta. Kekuatan akhlak yang baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istri dengan baik. Kemudian apabila berbicara dengan baik, akhlak yang baik terhadap istri, itu akan menimbulkan rasa cinta. Adapun kebalikannya, cinta saja tidak cukup untuk membangun sebuah keluarga yang utuh. Harus dengan rasa kasih sayang. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan, kalau menjalani pernikahan tanpa cinta, maka kalau seandainya pernikahan tersebut halal, ya, seorang perempuan dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang lelaki dan itu pernikahan yang halal, padahal sang perempuan mungkin tidak cinta kepada sang lelaki tersebut. Padahal sang lelaki tidak ada cacatnya dalam artian baik agamanya, baik akhlaknya, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardhawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika salah seorang dari kalian didatangi oleh seorang lelaki yang baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Kalau lelaki yang kita sudah menikah dengannya tersebut baik akhlaknya, baik budi pekertinya, maka cinta tersebut akan timbul dengan akhlak yang baik. Ya, dan ini perhatian kepada para orang tua, ya, agar memperhatikan agama dan akhlak sang laki-laki yang melamar anak perempuan kita. Bukan hanya sekedar perhatian kepada materi. Sebagian orang tua kadang-kadang kalau seandainya ada lelaki yang melamar anak perempuannya, dia belum duduk sang laki-laki tersebut, belum memperkenalkan nama. Maka yang ditanyakan pertama kali apa? Nanti kalau seandainya anak saya menikah denganmu, maka anak saya mau dimakanin apa? Jawabannya mudah ini Bu. Makan nasi. Ya. Ini adalah ukurannya selalu materi. Padahal di sana ada yang lebih utama, yaitu ketakwaan dan akhlak yang baik. Maka saya katakan untuk pertanyaan ini, hukum menjalani pernikahan tanpa cinta tidak mengapa, ya, tetapi dibarengi dengan
akhlak dan agama yang baik dari pasangan tersebut. Wallahu a'lam. Suami menginginkan berpoligami dan menginginkan saya yang melamarkannya. Namun saya belum siap. Apakah saya berdosa dan termasuk meremehkan haknya? Iya, tidak berdosa dan tidak meremehkan haknya. Ya, bahkan untuk seorang perempuan tatkala mau menikah, dia berhak untuk mengajukan sebuah syarat dalam pernikahan. Jadi Bu, kalau kita berbicara masalah nikah itu namanya ada syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan. Ada namanya asyurut fin nikah, syarat di dalam pernikahan. Ada syarat nikah, seperti adanya dua mempelai, laki-laki perempuan, adanya wali, adanya mahar, adanya saksi, adanya ijab kabul. Itu syarat-syarat pernikahan. Ini ada namanya syarat di dalam pernikahan. Sang suami boleh mengajukan syarat, sang istri boleh mengajukan syarat selama tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Tidak bertentangan dengan tujuan syariat, tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, seorang suami istri boleh mengatakan, "Mas, saya mau menerima lamaran Anda, asalkan jangan saya dipoligami." Boleh itu. Ya, tidak tercela. Boleh. Ini bukan berarti dia membenci poligami, tapi mungkin dia tidak sanggup untuk berpoligami, untuk dipoligami. Ya, yang tercela adalah tatkala seorang suami menikah lagi dengan seorang perempuan, maka sang istri yang pertama mengatakan kepada suaminya semenjak hari pertama dia mengatakan, "Mas, pilih dia atau aku." Ya, ini keliru. Ini bisa-bisa masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti, yaitu minta talak tanpa sebab. Saya jadi ingat Ustadz Firanda, pernah beliau ditanya, beliau baca pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya berbunyi begini, "Ustadz, bolehkah saya berpoligami demi merubah atau memperbaiki keturunan?" Misalkan mungkin sang istri pertama orang biasa, bukan orang yang pintar agama, ataupun sang istri pertama mungkin ya kapasitas agamanya terlalu biasa saja, sedangkan yang ini luar biasa. Itu maksudnya memperbaiki keturunan, atau juga memperbaiki keturunan dari sisi fisik. Ya, mungkin sang istri pertama kulitnya putih tua. Putih tua itu istilah Banjarmasin yang artinya hitam kelam. Maka Ustadz Firanda tatkala ditanya tentang begitu, beliau mengatakan, "Wah, ini orang kalau ingin menikah lagi ya silahkan nikah lagi, jangan cari-cari alasan macam-macam." Kemudian pertanyaan kedua, "Ustadz, bagaimana mendapatkan izin dari istri agar bisa berpoligami?" Kata beliau dengan logat sorongnya, "Saya saja tidak bisa diberi izin, bagaimana memberitahu antum?" Semua kertas yang 4 itu ditandatangani oleh istri saya semuanya. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya antum nanti diberi izin, beritahu saya bagaimana caranya. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini tidak termasuk berdosa dan juga tidak meremehkan haknya. Karena pada saat itu, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, ma'aluhu illa ma'azaztu anhu. Aku tidak akan pernah meremehkan haknya kecuali sesuatu yang aku tidak sanggupi. Ya, kecuali sesuatu yang aku tidak sanggupi. Dan pada saat ini sang suami tidak boleh menakut-nakuti istrinya. "Ayo lo, harus taat kamu, harus taat, harus taat." Ya. Ini saya pernah mendapati kejadian menarik. Perhatikan ini, dan ini disampaikan nanti kepada suami-suami Anda. Ada suami yang salah dalam memahami perkara taat ini.
Memang seorang istri diwajibkan taat kepada suaminya dan ketaatan kepada suami adalah hak terbesar, salah satu hak terbesar yang dimiliki oleh seorang suami terhadap istrinya. Tetapi bukan berarti seorang suami semena-mena terhadap istrinya. Contoh misalkan, kejadian nyata, ada seorang suami yang sudah mulai mengenal gadget, ya, mulai main media sosial, kemudian mulai mencari mungkin kawan-kawan perempuannya yang dulu SD, SMP, SD terlalu jauh ya, SMP, SMA, ya, kuliah, mulai celebek, ya, cinta lama bubar kembali. Nah, kemudian mulai main cayang-cayangan. A'udzubillah. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya seperti ini, kemudian sang istri tahu. Kemudian sang istri menasihati sang suami, "Mas, itu tidak boleh, itu haram. Itu tidak halal. Sedangkan saya yang halal tidak pernah cayang-cayangan." Iya. Ini kadang terjadi antara dua belah pihak. Saya pernah dicurhati yang sama. Seorang suami curhat begitu seriusnya, "Ustadz, saya nikah 11 tahun dengan istri saya. Tidak pernah istri saya membelikan apa-apa." Ini tatkala, ini perhatikan, ini muskilah problem di media sosial. Misalkan di sekolahan ada grup WA sekolahan. Ya, wali-wali murid, wali-wali santri. Maka berkumpullah di situ dengan guru wali kelasnya. Wali kelasnya laki-laki, sedangkan yang ikut ini badak perempuan. Nanti ngobrol antara gurunya dengan ibu-ibunya ini. Dan lebih ajibnya lagi, sang suami ada di situ. Nanti pakai emotion seperti mengeluarkan bibir. Subhanallah, ibu-ibu sadari-sadari. Ini dijauhi. Ini menghilangkan keharmonisan. Dan perhatikan baik-baik. Baik Anda sebagai istri ataupun Anda sebagai suami. Ketika Anda mulai berkhianat, maka ketahuilah bahwasanya tidak akan lama lagi pasangan Anda juga akan berkhianat. Ya. Mulai berkhianat, tidak akan lama lagi pasangan Anda juga akan berkhianat. Kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu berbuat, maka seperti itulah yang kamu akan diperbuat padanya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke cerita yang pertama tadi. Sang istri menasihati suami ini. Suami ini dinasihati jangan melakukan seperti ini. Bahkan kadang-kadang minta pulsa. Bukan adik, bukan kakak, bukan bibi, bukan paman, bukan saudara. Minta pulsa. Dan subhanallah, ini kalau ada laki-laki yang hadir di sini saya akan beritahu bahwa perhatikan baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sufyan ibn Masruq al-Thawri, seorang ahli hadis, bahkan disebut oleh para ulama Imamul Muhaddithin, mengatakan, lihat lemahnya manusia di hadapan godaan perempuan. Ya, tamurul mar'atu birrajulin. Seorang perempuan melewati seorang lelaki. Kemudian sang laki-laki tersebut hanya bisa termenung melihat seperempuan tersebut. Seperempuan tersebut lewat, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat apa-apa. Cuma melihat, boleh dilihat tanpa disentuh. Maka Sufyan bin Masruq as-Saudi mengatakan, "Fama adhafu min hadza?" Adakah yang lebih lemah daripada ini? Maka ibu-ibu, saudari-saudari, nasihati suami-suami. Jangan pernah bermain dengan godaan yang namanya godaan perempuan yang tidak halal. Ya, maka sang istri ini ketika menasihati sang suaminya, "Mas, itu haram. Ini saya sudah halal. Untuk apa? Saya tidak pernah menikah denganmu sekitar 20 tahun tidak pernah dicayang-cayangin. Panggilannya cuma mboe dari dulu." Ya. Enggak ada panggilan sayang seperti Aisyah dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. "Ya Aish, wahai Aish."
Panggilan sayang Rasul SAW. Aish, kalau kita lihat syarah dari hadis ini adalah, kalau bahasa Indonesianya adalah panggilan tanda kutip unyu-unyu untuk orang yang bernama Aisyah. Kalau misalkan namanya Laila, maka dipanggil dengan Lai ataupun Ilai, ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW memanggil Aisyah, "Ya Humaira, wahai wanita berkulit putih meronah kemerahan pipinya." Panggilan sayang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka seorang suami semestinya dia memanggil sayang, memanggil panggilan yang lembut kepada istrinya. Ini tidak kadang-kadang kepada wanita yang tidak halal bisa romantis sekali, seromantis apa? Ya, kadang-kadang membangunkan sholat sholat tahajud, kemudian mengingatkan sholat duha. Dia menginginkan sholat tahajud. Assalamualaikum, sudah sholat tahajud belum? Sudah terkirim? Iya sudah. Tidur lagi dianya. Ya subhanallah. Ini benar-benar trik iblis mengganggu manusia. Maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan, jangankan manusia, gunung Uhud bisa mengekspresikan cintanya. Ketika Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW berada di atas gunung Uhud. Rasul SAW bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Wa huwa min arkanil jannah. Dan dia adalah gunung-gunung dari pancang-pancang surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan ke kota Madinahnya Allah. Rasulullah SAW. Nah, gunung Uhud bergetar. Sampai kata Rasulullah SAW, Uthbut Uhud, diam engkau wahai Uhud. Kami tahu engkau cinta kepada kami. Diam engkau. Sekarang ada nabi, fa inna ma'alaika nabiyyun siddiqun wa syahidan. Ada nabi, siddiq dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Ya. Ini gunung, maka semestinya seorang lelaki juga mempunyai ungkapan sayang kepada istrinya. Ini tidak kadang diberikan kepada selain yang halal. Dan itu Bu, termasuk godaan iblis, kadang memang di hati lebih lezat kepada wanita yang halal. Lebih lezat kepada wanita yang haram dibandingkan yang halal. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi coba kalau seandainya ibu belum mempunyai panggilan yang unyu-unyu dari suaminya, minta sekarang. Saya manggil istri saya itu 4 sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Lanjutannya, bagaimana ketaatan seorang istri kepada suaminya? Jika suami, jadi tadi sekali lagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah, itu belum selesai ceritanya. Seorang suami ketika dinasihati oleh istrinya, dia mengatakan, ini kan saya cerita tentang ketaatan yang salah. Suami salah memahami taat. Seorang suami ketika dinasihati oleh istrinya, dia mengatakan, istriku, kamu itu harus taat. Apapun yang saya lakukan harus taat. Ini salah. Keliru dalam memahami ketaatan. Ya, bukan berarti ketika seorang istri diwajibkan taat kepada suami, kemudian sang suami semena-mena berlaku kurang ajar terhadap suaminya, mengkhianati pernikahan. Dan ingat, pernikahan itu disebut mitsaqan ghalidhan. Kalau Anda perhatikan di dalam Al-Quran, tidak pernah Allah menyebutkan perjanjian dengan kata mitsaq, bahkan ditambahi dengan ghalidhan. Perjanjian yang berat, kecuali untuk nikah dan kecuali untuk perjanjian dalam perkara tauhid. Menunjukkan bahwasanya apabila ada seorang pasangan yang berkhianat kepada pasangannya, itu termasuk hal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan kemaluan, berkaitan dengan harga diri, berkaitan dengan martabat. Allahu a'lam. Bagaimana ketaatan seorang istri kepada suaminya jika suami masih melakukan kemaksiatan walaupun untuk dirinya sendiri, seperti mengkonsumsi rokok, musik, dan masih susah untuk diajak kebaikan? Apakah ketaatan istri tidak berkurang dan harus bagaimana? Tetap harus taat kepada suami, akan tetapi tidak boleh taat dalam maksiat. Misalkan disuruh membelikan rokok, misalkan disuruh mengambilkan rokok, bukan ambilkan dari lemari dibawa kepada beliau, tidak boleh.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolonglah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wallahu alam. Jadi selama istri taat dalam kebaikan, tetap dia akan mendapatkan pahalanya. Dan saya nasihatkan kepada istri yang mendapati ujian laki-laki seperti ini, suami seperti ini, banyak berdoa. Wallahi Bu, jangan pernah remehkan permasalahan doa. Untuk mendapatkan hidayah. Rasul saja Allah telah peringatkan di dalam Al-Quran, "Laisa 'alaika hudahum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan urusanmu untuk memberikan petunjuk kepada umatmu." Dalam surah Al-Baqarah ayat 272, bukan urusan. Kita hanya wa ma 'alaina illal bala. Kita hanya menyampaikan. Adapun urusan Allah memberikan terbuka hatinya, menerima petunjuk, menerima hidayah, meninggalkan maksiat, maka itu urusan Allah. Maka minta kepada yang membolak-balikan hati. Dan meminta kepada yang membolak-balikan hati itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar nyoba-nyoba, tapi yakin, Bu. Yakin. Ya, wallahu alam. Kriteria suami yang bagaimana yang bisa membuat kita ke surga atau neraka? Tentunya di sini kita membicarakan suami tercinta dan tersayang. Bagaimana itu? Dan ini perlu kajian tersendiri. Ya, yang jelas kalau seandainya kita ingin mendapatkan suami, kriteria suami yang membawa kita ke surga adalah suami yang mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kalau suami telah meninggal, bagaimana cara istri memohon ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat pada suaminya? Maka jawabannya, banyak-banyak beristighfar untuk sang suami. Banyak-banyak beristighfar untuk sang suami. Kemudian juga tetap menjalin hubungan dengan kerabat-kerabat suami. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal, maka beliau tetap berbuat baik kepada keluarga-keluarga Khadijah. Yang selalu diingat adalah teman-teman Khadijah. Dan ini termasuk daripada hal yang menunjukkan bakti seorang istri kepada suami atau seorang suami kepada istrinya sepeninggal salah satu dari keduanya. Wallahu alam. Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati kepada suami? Karena suami yang pernah melakukan kesalahan hingga sering memicu pertengkaran, sedangkan saya tahu itu berdosa. Jazakallahu khairan. Maka perhatikan, ini perkara penting. Dikhianati itu sakit. Dikecewakan itu sangat sakit. Tetapi ibu-ibu harus perhatikan baik-baik bahwasanya di sana ada akhlak yang sangat mulia yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Di antara akhlak yang mulia tersebut adalah memaafkan, terutama tatkala suami kita sudah benar-benar bertaubat. Ya, terutama tatkala suami kita sudah benar-benar bertaubat. Coba perhatikan hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menghadap maghfirah dari Rabb kalian dan surga. Lihat ini keutamannya, mendapatkan maghfirah, ampunan dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam kesulitan, di dalam kelapangan, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Lihat Bu, ganjarannya surga. Ganjarannya ampunan Allah. Ya. Dan ganjarannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya mendapatkan wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang berbuat ihsan. Tingkatan Islam yang tertinggi. Maka maafkan kesalahan suami. Maafkan kesalahan istri. Dan seperti yang saya singgung, Anda tidak akan pernah mendapatkan suami berupa malaikat. Suami juga tidak akan pernah mendapatkan istri berupa bidadari. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan. Ini membicarakan tentang keadaan suami istri. Ya, hak yang diwajib dilakukan baik oleh suami ataupun oleh istri. Sering-sering memaafkan kesalahan suami. Dan juga sering-sering memaafkan kesalahan istri bagi sang suami. Ya, caranya satu, bagaimana bisa memaafkan sang istri ataupun sang suami? Satu, bahwasanya pasangan kita adalah orang yang sudah dicap oleh Allah dan Rasulnya pelaku dosa. Ini satu. Tidak akan pernah lepas manusia manapun. Kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia selalu melakukan kesalahan. Ini yang pertama. Agar kita mudah memaafkan pasangan kita. Yang kedua, ketahuilah baik-baik bahwasanya ketika suami Anda ataupun istri Anda, saya berbicara suami karena di hadapan saya saudari-saudari muslimah, suami Anda melakukan kesalahan, maka suami Anda memiliki kebaikan-kebaikan yang lain, yang banyak, selain kesalahan dan kekurangan yang dia miliki. Itu Anda akan mudah memaafkan sang suami. Yaitu bahwa sang suami memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Nanti sang istri menjawab, Ustadz, saya sudah nyari Ustadz kelebihannya. Enggak ada Ustadz. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari. Perhatikan baik-baik. Surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Gauli istri kalian dengan baik. Mungkin dia memiliki mungkin kalian membenci sesuatu darinya, tetapi Allah membuat di dalam dirinya kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Ini berlaku baik sang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Seorang suami yang beriman tidak boleh mencela, memaki, memarahi seorang istri yang beriman. Jika seorang suami membenci salah satu sifat sang istri, mungkin dia memiliki kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Selalu seperti itu, Bu. Suami kita pelupa. Sebelum pulang rumah, saya mau beli apa, mau dibelikan apa. Oh, martabak sebelah sana tuh enak. Sudah nunggu, keadaan psikologis benar-benar ingin makan martabak. Sampai di rumah, mana martabaknya? Waduh, lupa. Ya. Mungkin dia punya suami yang seperti ini. Tetapi dia memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Di antaranya di atas ranjang paling oke. Yang kedua di antaranya dia tidak bakhil. Ya, yang ketiga di antaranya dia sangat perhatian kepada istrinya. Maka cari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh sang suami. Sang suami kepada istri juga seperti itu. Sang istri tidak feminin. Makan ngangkat kaki, kemudian minum dengan gelas yang besar, kemudian kalau makan lauknya dihabisin sendirian. Kalau lagi minumnya gaya-gaya onta, guruk. Ya, kemudian sendawa. Ini kurang feminin bagi seorang perempuan. Maka sang suami pada saat itu, maklum. Ya, maka cari kelebihan-kelebihan sang istri. Misalkan sang istri guru pertama ngaji dia, kalau seandainya anaknya ditanya siapa guru pertamamu, dengan bangganya sang anak mengatakan ibu saya. Ya. Yang kedua, sang istri sangat pembersih, rumahnya sangat bagus diatur oleh sang istri. Yang ketiga, dia sangat memperhatikan keadaan suami, perasaan sang suami dan semisalnya. Jadi ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau untuk bisa memaafkan sang istri maka ingatlah salah satu hadis ayat Al-Quran tadi. Kemudian kalau hadis ada lagi yang lain, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang keras,
itu orang yang mampu bergulat. Akan tetapi orang yang keras adalah orang yang mampu menahan dirinya tatkala marah. Wallahu alam. Dan ingat juga cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau ingin berniat tidak menafkahi seorang yang beliau nafkahi dulunya, tetapi seorang ini menyebarkan berita dusta atas nama Aisyah. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Maukah kalian Allah maafkan dosa-dosa kalian? Maka Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Bala ya Rabb, tentu hai Rabbku." Maka ingat ampunan Allah, kita akan bisa memaafkan suami kita. Wallahu alam. Adakah cara yang ampuh agar suami bisa berhenti merokok? Maka jawabannya doa. Yang kedua, ya, simpan rokoknya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari. Yang ketiga, ingatkan bahwasanya semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Salah satu termasuk di antaranya adalah paru-paru kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian harta kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang jelas ingatkan tentang akhirat. Wallahu alam. Apakah boleh, bagaimana hukumnya sebelum kita memulai berjima kita melakukan foreplay, posisi lain-lain? Terima kasih. Mohon pencerahan untuk tata cara berjima yang baik. Yang pertama, yaitu ketika Anda melakukan pergaulan di atas ranjang, maka yang paling utama dan pertama adalah harus ikhlas. Ustadz, saya ikhlas banget kalau urusan itu, Ustadz. Ya, harus ikhlas. Dan ini pembicaraan menarik. Nanti ada di dalam bahasannya, yaitu ketika seorang suami minta dilayani oleh istrinya. Istrinya melayani suaminya, salah satu yang dilupakan oleh pasangan suami istri sering adalah dia ketika melakukan itu adalah dia ibadah. Dan ketika beribadah itu berarti harus ikhlas. Salah satu tanda orang ini ikhlas dalam melakukan hubungan badan adalah berharap anak darinya. Ya, berharap anak darinya. Ini yang pertama, Bu. Jadi harus ikhlas. Yaitu dia benar-benar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu hal yang merupakan adab dalam berjima adalah melakukan muqaddimat, yaitu permulaan-permulaan. Jangan langsung gempur, tetapi harus pakai permulaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau ketika memasuki Aisyah, beliau melakukan hal-hal yang dianggap oleh perempuan romantis, seperti minum dari bekas pasangannya, kemudian menyediakan tempat yang begitu indah, kemudian mungkin memulainya dengan bincang-bincang, kemudian mungkin memulainya dengan hal-hal yang membuat segar, membuat nyaman, terutama pada malam pertama. Ya, pada malam pertama maka saya pernah diceritai oleh seseorang, "Ustadz, boleh enggak kalau malam pertama saking takutnya dia kepada suaminya, baru berkumpul pertama kali dia memakai celana pasang 10. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwa seorang perempuan ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang mungkin dia belum pernah berhadapan sebelumnya, satu kamar, tidak pernah melihat laki-laki secara langsung, maka yang seperti ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah harus dengan muqaddimah. Ya. Yang ketiga, yaitu caranya adalah sebelum menggauli, memasukkan ember pada sumur, maka harus membaca doa. Bismillah, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini adalah salah satu adab seorang muslim tatkala dia ingin bergaul dengan istrinya. Kemudian adab-adab berjima yang baik yaitu boleh bergaul dari arah mana saja.
Dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, silahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Datangi, gauli lahan cocok tanam kalian dari arah mana saja. Silahkan. Asalkan jangan, mohon maaf, di duburnya. Karena ini termasuk daripada hal yang mendatangkan laknat Allah dan dosa besar. Ya. Kemudian termasuk daripada adab dalam bersetubuh ataupun bergaul di atas ranjang adalah memperhatikan penampilan di hadapan pasangan. Di antaranya yaitu bau wangi tubuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa at-tibu wan-nisa." Diindahkan dari dunia kalian kepadaku adalah minyak wangi dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan dan seorang suami menjaga penampilan terutama bau badannya di hadapan pasangannya. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan berjima. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya, kita lanjutkan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pelajaran kita meskipun mungkin tidak semuanya kita pelajari. Yang keempat, ikut tinggal bersamanya. Ini hak suami. Jadi seorang istri tatkala dia sudah menikah dengan suaminya, maka dia harus berani dan tega meninggalkan mungkin orang tuanya. Ya, demi untuk tinggal bersama suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 6, "Wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Buatlah mereka tempat tinggal di mana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini adalah kebiasaan para nabi, membawa istrinya kemana-mana. Tinggal di mana suaminya, istrinya ikut di sana. Ya, maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini termasuk daripada hak sang suami. Kemudian yang kelima, yaitu istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izinnya. Istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izinnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih." Tidak halal, maksudnya haram, bagi seorang perempuan untuk berpuasa dan suaminya dalam keadaan syahid, hadir, kecuali dengan izin suaminya. Nah, di sini ibu-ibu, saudari-saudari, ada penjelasan para ulama. Apa sebab kenapa seorang perempuan istri tidak boleh puasa dengan izin kecuali dengan izin suaminya tatkala sang suami sedang ada di rumahnya? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala sebabnya, wa sababu hadat tahrim anna lizauj haqqal istimta'i biha fi kulli waqt. Artinya sebab pengharaman ini adalah bahwa seorang suami memiliki hak untuk dilayani dengan istrinya di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal faur fala yafutuhu bitatawwu. Lihat ini penting. Dan haknya suami itu wajib dikerjakan segera, enggak boleh nunda. Dan itu tidak boleh dikalahkan dengan hanya amalan-amalan sunnah. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya ada seorang istri tatkala suaminya di luar rumah. Ini permasalahan Bu ya, perhatikan. Seorang istri di rumah, suaminya di luar rumah bepergian. Maka kemudian sang istri puasa. Apakah harus dengan izin suaminya? Maka berdasarkan hadis ini tidak perlu. Kenapa? Karena sang suami tidak ada di rumah. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kalau sang istri sedang puasa, kemudian sang suami bepergian, lalu datang tatkala puasa, maka pada saat itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, apabila sang suami menginginkan istrinya
di siang hari, maka boleh dan diwajibkan untuknya membatalkan puasanya. Ini permasalahan kedua, ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih bahwa wa innama lam yulhaq bisawmi fi dzalika salatut tatawwu li qasri zamannya. Tetapi dalam salat tatawwu, salat sunnah, apakah harus dengan izin suami? Kalau seorang istri ingin salat tahajud, ingin salat sunnah, duha, haruskah dengan izin dengan izin suami? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena ya, seorang yang sholat itu jaraknya sebentar. Sang suami masih bisa untuk menunggunya. Adapun kalau berpuasa maka jaraknya itu panjang. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, pertanyaan yang diajukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ditanya tentang seorang istri yang puasa siang hari, sholat malam di malam hari. Setiap kali suaminya mengajaknya kepada ranjangnya, maka sang istri itu menolak, lebih mendahulukan sholat malamnya, lebih mendahulukan puasa sunnahnya dibandingkan taat kepada suaminya. Maka bolehkah akan hal itu? Maka beliau menjawab, la yajuzu laha dzalika bittifaqil muslimin. Tidak boleh melakukan seperti itu dengan kesepakatan seluruh ulama Islam. Ya, bal yajibu 'alaiha an tuti'ahu idza talabaha ila al-firash wa dzalika fardun wajibun 'alaiha. Tapi yang wajib bagi dia adalah untuk mentaati suaminya jika dia mengajak kepada ranjangnya, dan itu wajib yang sangat ditekankan kepada suami tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa kaifa tuqaddimu mu'minatun nafilata 'alal fardhah? Kalau orang lebih dahulu puasa sunnah, lebih dahulu sholat sunnah dibandingkan melayani suami, kok bisa mendahulukan amalan sunnah dibandingkan amalan wajib? Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib. Yang keenam, istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk rumahnya tanpa seizinnya. Ya, istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk rumah suaminya tanpa seizinnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis riwayat Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq dan juga disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Coba perhatikan hadisnya yang sangat menarik. Suatu ketika aqbala Amr ibn al-As ila baiti Ali bin Abi Thalib fi hajah. Lihat Bu, ini cerita menarik. Beginilah ulama salafus saleh. Amr ibn As radhiyallahu anhu, beliau suatu ketika datang ke rumah Ali bin Abi Thalib untuk sebuah keperluan. Falam yajid Aliyan radhiyallahu anhu. Lalu beliau tidak mendapati Ali bin Abi Thalib di dalam rumah tersebut. Faraja' thumma 'ada falam yajid. Lalu beliau kembali lagi. Lalu tidak dapati lagi, pulang lagi, kembali lagi. Ya, sampai 3 kali. Faja'a Aliyun faqala lah, amastata'ta idza kanat hajatuki ilaiha an tadkhul? Wahai Amr ibn As, kenapa engkau tidak masuk padahal engkau perlu? Maka kata Amr ibn As, nuhina an nadkhula alaihinna illa biizni azwajihinna. Kami dilarang untuk memasuk rumah kepada istri-istri yang tidak ada suaminya kecuali dengan izin suaminya. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari, jangan sampai melakukan yang seperti ini. Memasukkan seseorang meskipun itu tamu suami. Ustadz, kalau kita di Indonesia nggak enak Ustadz, masa tamu nggak dikasih masuk? Ya, maka ini tidak bisa seperti itu, karena ini bertentangan dengan syariat. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ada cerita juga tentang Fatimah. Suatu ketika Fatimah sakit keras yang dengannya beliau meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq ingin masuk rumah meminta maaf atas kejadian yang mungkin terjadi di antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Kemudian Ali bin Abi Thalib sang suami mengatakan kepada Fatimah, "Hadza Abu Bakrin yasta'dzinu 'alaik." Wahai Fatimah istriku, ini ada Abu Bakar minta izin untuk bertemu denganmu. Maka Fatimah mengatakan, "Atuhibbu an adzanalah?" Wahai suamiku, apakah engkau ingin aku mengizinkannya? Qala na'am. Kata Ali bin Abi Thalib, iya. Kemudian
diizinkanlah oleh Fatimah untuk menemui beliau. Al-Hafidz Az-Zahabi di dalam kitab Syiar Alamun Nubala ketika menyebutkan cerita ini beliau mengatakan amilati sunnata radhiyallahu anha falam ta'zan fi baiti zawjiha illa bi amrih. Artinya amilati sunnah, sang Fatimah telah melaksanakan sunnah meskipun beliau tidak mengizinkan Abu Bakar masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyinggung ada perkataan menarik dari Syekh Akram Muhammad Ziyadah. Beliau mengatakan, "As-salafu yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah. Wa nahnu tarakna sunnah li'annaha sunnah." Orang-orang terdahulu, para salafus saleh mengamalkan sunnah karena dia itu ajaran Nabi, yaitu sunnah Nabi. Kita di zaman sekarang meninggalkan sunnah karena hanya dianggap sebagai sunnah. Karena dianggap tidak wajib. Itu bedanya orang terdahulu dengan zaman sekarang. Maka ibu-ibu perhatikan hal-hal yang seperti ini. Jangan pernah mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Ada cerita dari Shuraih Al-Qadhi, beliau menikah dengan seorang istri selama 20 tahun tidak pernah bertengkar. Selama 20 tahun. Salah satu sebabnya adalah ketika malam pertama sang istri bertanya kepada Shuraih. Lihat pertanyaannya. Beliau mengatakan, "Inni imra'atun gharibah, la ilma li bi akhlaqik." Wahai suamiku, aku ini wanita asing menurutmu. Aku tidak tahu sifatmu itu bagaimana. Fabayyin li ma tuhib fa'atih wa ma takrah fa'atrukuhu. Artinya, kalau begitu jelaskan kepadaku wahai suamiku, apa yang kau suka aku akan kerjakan. Apa yang tidak engkau suka maka aku akan jauhi. Termasuk di dalamnya orang-orang yang engkau suka untuk masuk ke dalam rumahmu siapa? Orang-orang yang engkau tidak suka untuk masuk ke dalam rumahmu siapa? Maka hasilnya apa? 20 tahun. Shuraih Al-Qadhi tidak pernah bertengkar dengan istrinya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya adab yang keenam ini. Yang ketujuh, istri tidak boleh berbicara dan ia berada di dalam rumahnya kepada seorang pun tanpa ada mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Ini sama, tidak boleh berbicara dengan orang lain kecuali dengan izin suaminya. Kita langsung yang kedelapan, istri tidak berbicara dengan seseorang kecuali dengan izin suaminya. Ya, ini di luar rumah maksudnya yang kedelapan. Yang kesembilan, istri tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya, istri tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Padahal ini banyak penjelasan, di antaranya misalkan sang bapak sakit. Suaminya mengatakan kepada istrinya jangan keluar rumah. Lalu ketika itu sang bapak belum sakit, bapak istri ini belum sakit. Ternyata sang suami pergi. Pada saat itu bapaknya sakit keras. Maka sebagai seorang wanita muslimah, dia harus taat kepada sang suami. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Ya, tanpa izin suaminya. Dan ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ya, bahwasanya seorang istri tatkala dipesani oleh suaminya untuk tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya, maka tidak boleh keluar walaupun orang tuanya sakit. Gara-gara sang istri mempunyai kewajiban yang sangat besar kepada suaminya dibandingkan kepada orang tuanya. Tetapi sang suami jangan sampai memutuskan hubungan kekerabatan antara istri dengan orang tuanya. Maka ini berdosa, dosa besar. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga permasalahan yang ada dalam poin yang ke-9 ini, yaitu tidak keluar rumah, yaitu dalam perihal ke masjid. Itu dibicarakan juga oleh para ulama. Bolehkah seorang perempuan ke masjid tanpa izin suaminya? Maka jawabannya tidak boleh kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Wallahu a'lam. Ya, saya baca saja ibu-ibu saudari-saudari muslimah sampai ke-13, mohon sabar
karena biar kita plong sampai selesai materi kita, baru setelah itu pertanyaan ataupun kuis silahkan saja. Ke-10, menjaga harta suami. Dalil hadis riwayat An-Nasa'i sebagaimana dalam kitab Mishkatul Masabih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan sebagaimana perkataan Imam Albani rahimahullahu taala. Di sini juga nanti terdapat pembicaraan. Kalau seandainya sang suami belum memberi izin, kemudian ada orang yang sangat membutuhkan, bolehkah kita ngasih? Maka jawabannya tetap tidak boleh. Kecuali makanan-makanan yang cepat rusak. Yang kira-kira cepat rusak. Artinya besok, kalau nunggu besok basi. Maka ini boleh untuk diberikan, ya, walau tanpa izin suami. Satu. Yang kedua, permasalahan yang berkaitan dengan ini juga, kalau sang istri punya harta, haruskah dengan izin suaminya juga? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la tantahiqul mar'atu syai'an min maliha illa biizni zawjiha. Tidak boleh seorang istri menghabiskan uang sang istri kecuali dengan izin suaminya. Ya, meskipun dia boleh kalau ingin mensedekahkannya, karena itu hak sang istri, tetapi lebih baik dia meminta izin kepada suaminya. Kenapa? Karena qiwamah, yaitu pengaturan keluarga, kepemimpinan di keluarga ada pada sang suami. Wallahu a'lam. Ke-11, tidak meminta sesuatu di luar kemampuannya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu illa ma ataaha, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim. Hendaknya seorang suami menafkahi istrinya sesuai dengan surat At-Talaq, mohon maaf, ayat 7. Seorang suami menafkahi istrinya sesuai dengan keluasannya. Apabila dia disempitkan, maka berikanlah nafkah sesuai dengan kesempitannya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lihat ini, saudari-saudari muslimah, bersabarlah dengan keadaan ekonomi suami. Selama dia mencari, selama dia menafkahi, maka bersabarlah. Ya. Jangan meminta di luar kemampuan sang suami. Contohlah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Urwah ibnu Zubair, kami melihat hilal bulan purnama, 3 bulan purnama, 2 bulan setengah. Tetapi selama itu tidak pernah ada api yang dinyalakan di dapur-dapur istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabarlah, tidak meminta di luar kemampuan dan batas kemampuan sang suami. Ke-12, mensyukuri apa yang diberikan olehnya berupa makanan, minuman, pakaian dan yang lainnya yang termasuk dari kemampuannya, dan mendoakannya dengan kebaikan serta tidak kufur nikmat kepadanya. Dan ini termasuk daripada dosa besar. Kufur nikmat terhadap suami dosa besar. Ya, tidak berterima kasih. Ada sebagian kadang-kadang seorang istri itu gengsi untuk terima kasih. Seorang suami sudah jauh-jauh bawa hadiah, nih misalkan apa gitu, dibawakan hadiah. Habis itu dilihat. Gitu aja. Tidak ada terima kasih. Kalaupun ucapin terima kasih, ya, maka kadang-kadang terima kasihnya sulit sekali. Jazakillah khairan. Ya, sulit sekali untuk berterima kasih kepada suami. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ingat, berterima kasih kepada kebaikan suami itu ibadah untuk sang istri. Ya, garis itu baik-baik. Berterima kasih kepada kebaikan suami adalah ibadah menurut sang istri. Maka, dan yang tidak berterima kasih dosa besar. Salah satu contoh tidak berterima kasih, tatkala sang suami melakukan satu kesalahan, maka kebaikan suami selama ini dilupakan. Seorang suami istri nikah sudah 20 tahun, anak sudah 5. Ketika sang suami mungkin melakukan satu kesalahan, terlambat ngasih bulanan, uang bulanan, maka sang istri langsung mengeluh, Mas, selama kita nikah 20 tahun ini, Mas tidak pernah sama sekali memberikan apa-apa. Ya, ini termasuk daripada tidak bersyukur atas kebaikan suami. Lah, itu 5 ngapain? Anak 5 itu gimana? Enggak pernah memberikan apa-apa? Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib.
Kemudian yang terakhir, mengurusinya, mengatur rumahnya, dan mempersiapkan keperluannya. Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah memasak kewajiban sang istri, membasuh piring, mencuci pakaian kewajiban sang istri, menyetrika, maka jawabannya iya, dan disesuaikan dengan kebiasaan setempat, ya. Dan ini hadis-hadis yang disebutkan banyak sekali. Silahkan ibu-ibu baca. Mudah-mudahan hadis-hadis tentang istri-istri yang soleh bisa dipahami baik-baik ataupun ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Waktunya tidak cukup ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sangat berterima kasih atas kegiatan kajian Islam intensif sehari ini dan diundangnya saya ke sini oleh ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan antusiasnya ibu-ibu mengikuti kajian ini, dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik. Mungkin di sana masih banyak ustadz-ustadz yang luar biasa ilmunya, menyampaikan dengan penyampaian yang baik, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat termasuk daripada ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir saya ucapkan mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain dalam majlis ilmu-ilmu yang lain. Kalau seandainya tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.